Dunia startup itu kan penuh ya dengan impian soal ide-ide besar yang bakal mengubah dunia. Tapi kenyataannya seringkali jauh lebih pahit. Kebanyakan startup itu gagal, dan anehnya seringkali bukan karena ide mereka jelek. Jadi sebenarnya apa sih yang salah? Nah, ini dia pertanyaan yang kayaknya menghantui setiap inovator dan pengusaha. Kamu punya ide brilian kan? Percikan jenius yang kamu yakin banget bisa mengubah segalanya? Tapi, gimana caranya mengubah percikan itu jadi api yang awet? Bukan cuma nyala sesaat terus padam. Ini bukan cuma perasaan loh, ada datanya. Menurut Biro Statistik Tenaga Kerja AS, 1 dari 5 bisnis itu tumbang dalam 2 tahun pertama mereka. Angka ini tuh, ya ampun, mewakili begitu banyak mimpi yang kandas. Dan inilah inti masalahnya. Bukan karena kehabisan ide, sama sekali bukan. Tapi karena nggak ada kompas yang jelas untuk mengarahkan semua ide keren itu. Nah, di jurang antara ide cemerlang dan bisnis yang beneran jalan inilah banyak perusahaan terperosok. Oke, sekarang kita lihat studi kasus nyata dari sebuah perusahaan bernama BrandGo. Cerita mereka ini bukan teori loh. Mereka benar-benar hidup di tengah tornado pemikiran ini dan hampir aja tersapu bersih. Sampai akhirnya mereka menemukan cara untuk mengendalikannya. Perjalanan mereka ini sama sekali nggak instan. Mereka sendiri menyebutnya sukses semalam selama 10 tahun. Coba lihat deh, di tahun 2018 mereka menghadapi kegagalan, harus melakukan PHK, dan uang kas menipis. Ini benar-benar titik terendah mereka, momen di mana banyak perusahaan mungkin udah nyerah. Tapi buat BrandGo, justru ini jadi titik baliknya. Kutipan dari pendirinya ini ngegambarin kekacauan itu dengan sempurna. Coba bayangin deh, energi dan sumber daya yang nyebar ke 20 arah yang beda-beda. Mereka punya banyak banget proyek yang dimulai, tapi nggak ada satupun yang selesai. Inovasi mereka jadi nggak fokus dan akhirnya, ya nggak menghasilkan apa-apa. Nah, di ambang kehancuran itu, mereka terpaksa mempertanyakan segalanya. Bahkan nasihat-nasihat yang paling umum didengar. Mereka sadar bahwa kebijaksanaan konvensional tentang inovasi justru itulah yang menyeret mereka ke bawah. Disinilah perubahan besar dalam filosofi mereka terjadi. Kita semua kan sering banget dengar ya, berpikir di luar kotak, yang kedengarannya keren dan membebaskan. Tapi bagi BrandGo, itu justru resep untuk kekacauan. Sebaliknya, mereka mengadopsi mantra ubah kotaknya. Idenya bukan untuk menghilangkan batasan, tapi untuk secara cerdas mendefinisikan ulang batasan itu demi memfokuskan kreativitas. Inilah inti dari mantra mereka. Simple banget kan? Ini bukan tentang mencari solusi yang paling wah atau paling megah, tapi tentang efisiensi yang setajam silet. Pertanyaan ini memaksa kamu untuk memprioritaskan dampak, mengubah inovasi dari sekedar latihan mikir menjadi alat bisnis yang beneran kuat. Jadi, gimana cara mereka melakukannya? Mereka membangun sebuah kerangka kerja praktis yang didasari 2 pilar, batasi dan runtuhkan. Batasi itu artinya secara strategis menentukan batasan, misalnya anggaran, waktu, atau target pasar. Nah, setelah batasan itu jelas, pilar kedua, runtuhkan, mulai bekerja untuk menyaring semua ide di dalam batasan itu. Yuk kita lihat lebih dekat, gimana proses runtuhkan ini bekerja. Ini dia, corong keputusan mereka. Sangat terstruktur kan? Setiap ide baru itu dipaksa lewat proses ini. Gak ada lagi tuh ceritanya, ya udah kita coba dikit-dikit semuanya. Sebaliknya, mereka membuat keputusan yang sangat disengaja. Ide ini mau disimpan, dijual, digabung, atau, yang paling jarang terjadi, dijalankan dengan fokus penuh. Dan hasilnya, wow, selektif banget. Cuma 5% ide yang beneran lanjutkan. Bayangin deh, mayoritas ide bahkan yang bagus sekalipun nggak dapat lampu hijau. Kerangka kerja ini memaksa mereka untuk berani bilang enggak pada 95% ide supaya bisa bilang ya yang sesungguhnya pada 5% ide terbaik. Oke, jadi kamu udah berhasil menyaring ide-ide kamu dan nemu satu yang paling cemerlang. Masalah berikutnya muncul, gimana cara jualnya? Nah, BrandGo pakai analogi yang gampang banget diingat untuk masalah ini. Mereka nanyanya begini, apakah kamu menyajikan ayam mentah? Maksudnya gini loh, para inovator itu biasanya jatuh cinta sama prosesnya, semua detail teknis yang ribet, si ayam mentahnya itu. Tapi pelanggan, mereka nggak peduli soal itu. Mereka cuma mau makanan yang sudah matang, solusi elegan yang menyelesaikan masalah mereka. Intinya, jual hidangannya, bukan resepnya. Dan ketika mereka berhasil menggabungkan fokus super tajam ini dengan komunikasi yang super jelas, hasilnya luar biasa. Kutipan ini membawa kita kembali ke awal cerita. Kesuksesan yang kelihatannya datang tiba-tiba itu sebenarnya adalah buah dari bertahun-tahun penyempurnaan proses dan filosofi mereka yang penuh lika-liku. Dan buktinya ada di angka-angka ini.
Pendapatan mereka melejit dari 3,5 juta dolar di tahun 2019 menjadi 35 juta dolar hanya 4 tahun kemudian. Itu pertumbuhan 10 kali lipat. Ini bukan lagi sekedar teori atau filosofi keren, ini adalah strategi yang terbukti secara finansial. Jadi, setelah kita menelusuri perjalanan BrainGo, pertanyaannya sekarang kembali ke kita. Ini bukan cuma untuk CEO atau pendiri startup loh, ini berlaku untuk proyek apapun, tim apapun, atau bahkan tujuan pribadi kita. Di tengah semua kemungkinan yang ada, di mana letak tuas kecil yang bisa menggerakkan batu paling besar, coba deh pikirkan.